Shalom, damai sejahtera menyertai kita. Amin. Pada saat ini, kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Kami boleh ada semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, kami mau membaca firman-Mu, kiranya Engkau membukakan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 25 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi, Ulangan 25 ayat 1 sampai 19. Perikopnya menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah darah setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita kembali bersatu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami, kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu Engkau materaikan di setiap hati kami Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus tetap taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami tidak bosan dan jemu berdoa di hadapan-Mu. Terlebih dahulu kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian, kesejahteraan di seluruh bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, saat ini bangsa kami yang sedang dilanda oleh virus corona Tuhan yang masih belum selesai. Tapi kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan bangsa ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap virus-virus yang ada di negeri ini. Engkau jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah terkena virus corona Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau tolong sertai mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka. Engkau jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh para medis, dokter Tuhan yang menangani, berikan mereka kekuatan, kesabaran di dalam merawat setiap pasien yang ada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Lebih kami berdoa bagi setiap pemimpin kami yang ada. Kau memberkati Tuhan Yesus, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang terkecil. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka segala hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, agar mereka boleh memimpin negara ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam kepemimpinan mereka Tuhan, kami seluruh umat-Mu Tuhan Yesus memperoleh kedamaian, memperoleh sukacita dan damai yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Engkau tolong di mana saja pun mereka berada ya Puji Tuhan. Tuhan, Yang sampai sakit ketemu Engkau lagi sembuhkan dalam setiap pembacaan penyakit firman mereka. Tuhan yang Yang susah selanjutnya. Engkau Tuhan hiburkan Yesus mereka Tuhan. memberkati. Yang dalam pergumulan kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan jawaban dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka semuanya Tuhan. Seluruh umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.